Halo semuanya, perkenalkan saya Raymond. Saya mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan melakukan presentasi guna untuk menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Analisa Berorientasi Objek. Di sini saya sudah melakukan share screen, mungkin teman-teman bisa lihat. Di sini ada soal ujian yang nantinya kita buat secara vlog ataupun nantinya juga video ini kita harus menjelaskan langkah-langkah memodelkan sistem menggunakan sistem pemodelan berorientasi objek, secara juga kita harus memberikan contoh kasus dari setiap pemodelan tersebut. Baik, di sini saya sudah membuat suatu PowerPoint yang akan saya presentasikan ke teman-teman semua. Baik, di sini adalah langkah-langkah memodelkan sistem menggunakan pemodelan berorientasi objek, ya. Untuk selanjutnya itu apa itu pemodelan berorientasi objek? Teknik pemodelan yang menggunakan objek sebagai dasar dari desain sistem, menggambarkan sistem sebagai kumpulan objek yang berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya di sini adalah langkah pertama kita melakukan mengidentifikasi kebutuhan dari sistem tersebut. Pertama, kita identifikasi kebutuhan pengguna dan sistem. Contohnya adalah pelanggan dapat melihat menu, memesan makanan, dan membayar secara online. Selanjutnya ada manajer restoran dapat mengelola menu, melihat pesanan, dan menghasilkan laporan. Selanjutnya juga di sini adalah langkah kedua, membuat use case diagram ataupun definisi dari use case tersebut. Gambaran fungsionalitas yang dibutuhkan oleh sistem, aktor, dan interaksi. Ini adalah contohnya, aktor itu adalah pelanggan dan juga manajer restoran. Dan ini juga ada use case di sini melihat menu, memesan makanan, mengelola menu, melihat laporan. Selanjutnya di sini adalah langkah ketiga, mengidentifikasi kelas dan objek. Ya, di sini ada definisi kelas dan objek. Kelasnya adalah blueprint dari objek yang memiliki atribut dan metode. Objeknya adalah instance dari kelas tersebut. Selanjutnya di sini ada contoh di mana kelas itu pada menu, pesanan, dan pembayaran. Selanjutnya dari objek adalah menu hari ini, pesanan dengan nomor 1, 2, 3, 4. Selanjutnya dengan pembayaran dengan nomor 5, 6, 7, 8. Langkah keempat adalah membuat kelas diagram. Di sini definisi dari kelas diagram adalah menunjukkan hubungan antara kelas dan struktur secara internal. Contoh dari kelas diagram adalah di kelasnya pelanggan, menu, pesanan, dan pembayaran. Selanjutnya adalah pelanggan melakukan pesanan, pesanan memiliki menu, pembayaran dilakukan untuk pesanan. Langkah kelima adalah menentukan interaksi antara objek. Definisi dari sequence diagram sendiri menunjukkan interaksi antara objek dalam urutan waktu tertentu. Contoh dari sequence diagram tersebut adalah pelanggan membeli item dari menu, membuat pesanan, melakukan pembayaran. Langkah keenam adalah membuat aktivitas dari diagram tersebut. Selanjutnya, definisi dari activity diagram tersebut adalah menggambarkan alur kerja atau aktivitas dalam sistem itu sendiri. Di mana contohnya di sini adalah pelanggan membuka aplikasi, selanjutnya pelanggan melihat menu, memilih item menu, membuat pesanan, melakukan pembayaran, serta menerima konfirmasi dari pembelian tersebut. Nah, di sini adalah kesimpulan yang mungkin teman-teman perlu perhatikan dari rekapitulasi langkah-langkah, di mana identifikasi kebutuhan, use case diagram, kelas diagram, sekuensi diagram, activity diagram, dan implementasinya. Kesimpulan selanjutnya adalah memanfaatkan pemodelan berorientasi objek ini adalah memudahkan pengembangan dan memelihara sistem. Selanjutnya memungkinkan pengguna dalam kembali kode, gitu. Mungkin singkat presentasi yang sudah saya share ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.